Pemirsa, meski beda pilihan pada pemilihan Presiden 2019 lalu, Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Lisa Novitasari tetap ingin melangsungkan pernikahan. Sebagai bukti perbedaan pilihan itu, mereka sepakat mendesain undangan bertema Pilpres, yakni memajang pose tanda masing-masing calon presiden. Hal ini pun sempat menjadi viral di media sosial Indonesia. Warga Palembang ini telah melangsungkan akad nikah pada Sabtu 20 April 2019 lalu di Waikanan, Lampung. Ari mengaku bukan tanpa alasan mengkonsep undangan yang unik tersebut. Hal itu tak lain karena kegaduhan batinnya terhadap perpolitikan di Indonesia di tahun politik. Perpecahan antar pendukung sangat kontras baik di dunia nyata maupun sosial media. Pasangan yang bertemu dan sudah berbeda pandangan politik sejak Pilpres 2014 lalu ini berharap Indonesia tetap damai dan kondusif siapapun pemimpinnya. Hal ini tentunya demi pembangunan dan kemajuan bangsa yang akhirnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Iya, menarik sekali video tayangan tadi. Memang salah satu potret fenomena sosial yang benar-benar terjadi belakangan ini, Ustazah. Kalau melihat emang banyak sekali yang kayak gini, bahkan ada yang mengatakan salah soal nyoblos aja nih bisa ke pengadilan agama loh, bisa sampai yang seperti itu. Bagaimana pandangannya, Ustazah? Jadi perbedaan pilihan ya. Perbedaan itu dalam Islam itu hal yang sangat wajar kan. Dan Allah pun menciptakan manusia ini dalam permukaan bumi ini tidak pernah akan sama. Itu dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 48 dijelaskan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahid walakin yablakum fima atakum fastabiqul khairat. Jadi kata Allah, seandainya aku menciptakan manusia ini satu frame, satu pikiran, satu macam saja, bagiku sangat mudah, tapi tidak kuciptakan seperti itu. Mereka punya karakter masing-masing, punya pilihan masing-masing. Untuk apa? Supaya kamu senantiasa sibuk fastabiqul khairat, sibuk berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik. Maka apalagi dalam urusan Pilpres itu kan urusan duniawi. Kenapa harus direpotkan gitu loh. Saya itu kadang nggak habis pikir, karena mungkin manusia itu kan memang ada dua model ya. Ada yang beriman, ada yang ingkar. Yang beriman itu selalu lurus, taat kepada Allah, selalu mengajak kepada kebaikan, nggak senang provokasi, nggak senang menghibah, nggak senang gunci, nggak senang membuat kalimat-kalimat hoax atau yang palsu. Yang satu ini tugasnya ya emang mengacak-ngacak manusia supaya manusia itu bermusuhan, supaya manusia itu saling dendam. Makanya kalau kita menyikapin apalagi masalah Pilpres itu kan sudah ada dari dulu istilah luber ya. Nah, luber itu kan ada bebas rahasia kan. Jadi bebas mau sesama pacar, mau suami istri, mau anak, sama keluarga nggak masalah, bebas. Kenapa? Ya itu hanyalah sifatnya duniawi saja. Justru yang harus kita sibukkan adalah perbedaan. Ketika kita sudah beda keyakinannya, itu harus sudah kita. Tapi ngomong-ngomong soal Pilpres, Ustazah, banyak sekali yang sempat bermusuhan ya. Dulu temen nongkrong, temen bareng, main kemana-mana, tiba-tiba karena ketahuan beda pilihan jadi nggak mau temenan lagi. Nah, untuk yang sempat bermusuhan, termasuk yang leave group dari grup WhatsApp keluarga, ini bagaimana setelah gelaran Pilpres selesai? Iya, yang terbaik adalah kalau kata Allah dalam surat Al-Nisa ayat 133 bahwa manusia yang memiliki pribadi yang bagus adalah wal'afina aninas, mudah memaafkan. Atau dalam istilah kata sekarang ini, kalau kita awalnya sebelum Pilpres akrab banget, setelah Pilpres karena beda pilihan terus saling menghujat jadi jauh, maka yang paling bagus yang kita lakukan adalah menyapa terlebih dahulu. Menyapa terlebih dahulu, bisa dengan senyuman, bisa dengan WA duluan, telepon duluan. Toh Pilpres sudah selesai. Nah, makanya yang memandang tetap bahwa pilihannya itu harus menang sehingga temannya yang beda pilihan itu menjadi musuhnya karena pikirannya terlalu cetek. Dia tidak memandang apa sih urusan dunia ini kan hanya sekejap, sedangkan akhirat yang kita kejar. Maka di sana kita jalin yang pertama tadi, yaitu bisa menyapa duluan. Yang kedua, dengan cara apa kita menyambung silaturahmi yang tadinya erat jadi terputus, maka yaitu dengan saling tetap memaafkan tadi, maafkan kesalahan. Kan setiap manusia itu nggak ada yang sempurna, makanya dalam Islam itu nggak boleh punya sifat fanatisme yang tinggi kepada makhluk, itu dilarang.
Karena kalau kita sudah fanatisme yang tinggi kepada makhluk sehingga terus mengelu-elukan. Sedangkan mengelu-elukan makhluk itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya karena kalau kita sudah mengelukan makhluk, sangat cinta sekali kepada pilihan kita tadi, kacamata kita timbul kecintaan yang luar biasa, walaupun dalam posisi salah kita tetap memandangnya cinta. Karena tadi ada fanatisme yang tinggi seperti Baik, itu. tadi dikatakan nyapa duluan, mungkin Sapa bisa chat bisa duluan, chatting menyapa. duluan, gimana kabarnya, lupakan pilpres walaupun Tapi beda kalau pilihan. nggak direspon positif gimana? Nah, itu kan dalam Islam Malu dong ya, nggak malu gitu. Dalam Al-Qur'an udah jelaskan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita ini hidup itu kan ada suri teladannya ya. Orang Islam itu ada suri teladannya. Suri teladannya ada Rasulullah. Maka mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah memberikan pelajaran kepada Rasulullah bahwa ketika orang-orang jahil, ketika orang jahat, ketika orang yang membenci kamu menyapa dengan sapaan menghujat, membuat provokasi atau kata-kata yang menyakitkan, qalu salama kata Allah. Balas dengan ucapan baik. Nggak usah didengerin, abaikan saja. Oke, abaikan saja. Abaikan saja. Tetap kenapa? Karena yang kita pentingkan adalah kita ini harus banyak muhasabah diri, yaitu banyak melakukan pekerjaan kita saat ini untuk melancarkan kehidupan kita. Itu jauh lebih Baik, penting. jadi gengsinya ntar dulu ya, Iya, tapi seperti dimulai itu. dulu, Dimulai dulu, menyapa, menyambung menyapa. kembali silaturahmi yang mungkin sempat agak-agak Renggang renggang ya. gitu ya waktu gelaran Iya. Pilpres kemarin. Nah, ngomong-ngomong soal menyambung, ini Benar-benar. saya mau menyambung informasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Karena nanti setelah jeda akan ada kuis yang dipandu oleh teman saya Miki dengan hadiah menarik. Tentu saja seperti biasa ada 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang gitu kan ya Miki? Yes, betul sekali. Nah, daripada nih ya pemirsa di rumah bingung nih ya dan juga berdebat tentang Pilpres, mendingan buru-buru nih duduknya deket-deket sama pesawat teleponnya. Kenapa? Karena sesaat lagi akan ada rejeki dari Gaprek Bensu yang real by Ruben Onsu sebesar Rp500.000 untuk 2 orang pemenang yang akan saya bagikan tentunya di kuis Gaprek Bensu Bagi Berkah. Setelah yang satu ini tetap di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah, bermanfaat. Amin.